Sekali lagi kita berjumpa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa yang Yesus katakan di dalam Bukit Bahagia. Ya, teman-teman yang mungkin pernah ke Holy Land, pernah diajak ke tempat yang namanya Bukit Bahagia. Dan di situ tempatnya cukup luas, dan Bapak Ibu Saudara bisa diajak masuk. Di sana setiap tempat ditulisi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tempat yang lain, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, berbahasa Inggris, saudara. Dan menyenangkan sekali, Bapak Ibu Saudara yang nanti berkesempatan setelah masa lockdown berhenti dan kembali normal, bisa ke Holy Land, ya. Kalau saya biasanya dengan suku grup Bapak Ibu Saudara, Ibu Kori, dan fasilitasnya bagus sih, sangat bagus sekali. Setiap tahun biasanya kami berangkat ke sana. Saudara, kita akan belajar tentang ucapan bahagia dalam Lukas 6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Tapi kita akan bahas satu-satu saja, saudara. Kalau terlalu banyak, nanti saudara belum tentu punya waktu untuk dengerin langsung 1 jam. Kita akan satu-satu saja. Hari ini kita akan belajar tentang satu saja, yaitu tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, saya akan bacakan. Judulnya Khotbah di Bukit. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, memang betul-betul bukit, ya saudara. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya, 12 murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Yang Yesus lakukan memang suka mengajar, saudara, hal-hal yang baik. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Banyak jemaat dan teman-teman bertanya, artinya miskin di hadapan Allah, mereka empunya kerajaan surga ini apa, Pak Freddy? Karena miskin kok dapat kerajaan surga. Apakah hidup saya di dunia harus miskin? Ada banyak pujian yang kita dengar, miskin di dunia nggak apa-apa, asal kaya di surga. Apakah seperti itu, Pak Freddy? Ataukah saya tidak memperkenalkan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan? Dua-duanya ada, saudara. Bukan itu, tapi kita akan belajar saja tentang miskin dalam Mazmur Matius 6 ayat yang ketiga ini. Maksudnya apa? Dalam bahasa Yunani, saudara, miskin itu ditulis ada 2, saudara. Yaitu yang pertama, saudara, yaitu penes, ya, penes atau penikros, saudara. Kata penes itu menunjukkan keadaan miskin dalam pengertian tidak kaya, tidak mempunyai banyak harta, hidup sederhana. Ini penes. Yang satunya, saudara, yaitu ini penting sekali kita tahu, saudara, yaitu petokos, ya. Petokos, saudara, P-T-O-K-H-O-S, petokos. Kata petokos ini maksudnya apa, saudara? Benar-benar orang miskin yang benar-benar tidak punya apa-apa, saudara. Orang miskin yang sangat menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Itu artinya miskin. Saudara, apa yang dimaksudkan miskin ini? Kalau kita melihat di sini, artinya aslinya dalam bahasa Inggris itu, dalam Matius 5 ayat 3, dalam King James Version, itu ditulis the poor is spirit. Poor itu miskin dalam roh, saudara. Jadi bukan miskin secara jasmani, tapi poor in the spirit. Poor in spirit, saudara. Miskin secara roh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu jelas kalau saudara lihat di dalam Matius 5 ayat ketiga, itu terjemahan baik di dalam King James Version, saudara, ataupun NAS. Saudara bisa lihat juga di sana, ya.
Jadi sekali lagi, yang maksudnya apa toh? Orang yang haus, orang yang lapar, ini maksudnya orang miskin ini adalah orang-orang yang dia ini haus akan Tuhan. Jadi dia miskin, spiritnya itu pinginnya dekat. Orang yang miskin itu kan menggantungkan dirinya kepada Tuhan serius. Sungguh-sungguh karena dia merasa, aku tuh spiritku tuh miskin, aku perlu ketemu Tuhan. Aku perlu mengalami pribadi dengan dia. Ini yang penting, saudara. Jadi bukan miskin secara jasmani, tapi secara spirit. Miskin secara spirit berarti, berarti rohmu tuh masih rendah. Bukan. Tapi rasa haus dan lapar akan Tuhan itu yang penting. Ini yang namanya poor in spirit, saudara. Jadi sekali lagi, hari ini kita akan belajar tidak panjang-panjang, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Contohnya, Pak, jangan yang terlalu di awan-awan, Pak. Saya ingin yang mendarat saja. Contoh, pagi hari saudara bangun, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau supaya aku diperkaya oleh Allah. Keilahian Allah itu masuk dalam hidupku. Saudara memuji Tuhan. Dalam video yang sebelumnya saya sampaikan tentang pujian. Saudara menyembah Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Sampai Engkau fill my spirit, Lord. Isi rohku, Tuhan. Sampai penuh Tuhan. Saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, Tuhan, aku perlu Engkau. Saya tidak ada artinya tanpa Engkau. I'm nothing without you, Lord. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya saudara, saya rindu ini jadi dalam kehidupan kita, biar kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan Dia, sesuai dengan khotbah di bukit ini. Satu hal sudah kita selesaikan, kita akan belajar di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.